Oke, baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas ya salah satu aspek penting dalam kewirausahaan, yaitu manajemen sumber daya manusia. Ya, jadi kalau di dalam ilmu manajemen itu banyak sekali rumpunnya. Ya, kalau berkaitan dengan keuangan perusahaan, maka kita belajar manajemen keuangan. Ya, itu belajar terkait dengan modal, terkait dengan mengelola keuangan perusahaan, terkait dengan membuat pelaporan. Nah, itu ada di manajemen keuangan. Kemudian ada juga yang disebut dengan manajemen proyek. Nah, manajemen proyek itu adalah bagaimana kita memanage suatu proyek dari proses planning sampai implementasi, sampai monitoring, sampai pelaporan. Ya, nah itu biasanya ada di dalam manajemen proyek. Kemudian ada juga yang disebut dengan manajemen marketing, manajemen pemasaran. Bagaimana kita memasarkan produk, bagaimana kita bisa mendeliver nilai yang kemudian dibutuhkan oleh para konsumen. Nah, itu berkaitan dengan manajemen pemasaran. Ada juga yang disebut dengan manajemen operasi. Ya, nanti mungkin minggu depan kita belajar manajemen operasi. Nah, manajemen operasi ini apa? Manajemen usaha yang sifatnya itu daily activity, day to day activity. Jadi keseharian kita dalam mengelola usaha. Dari mulai misalnya usaha itu buka sampai kemudian tutup. Nah, itu kan ada day to day activity-nya. Nah, itu adalah berkaitan dengan manajemen operasi, ya, operation. Nah, ada lagi yang hari ini akan kita pelajari, yaitu manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini dikhususkan untuk mengelola SDM yang ada di perusahaan, mengelola SDM yang ada di institusi, mengelola SDM yang ada di bisnis, ya, dari mulai proses perekrutan, ya, kemudian pembagian tugas, pembuatan struktur organisasi, ya, sampai kemudian promosi, kemudian kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, ya, sampai kemudian eh, apa namanya, sampai kemudian berkaitan dengan pensiun, ya. Jadi insentif-insentif atau persiapan pensiun atau hal-hal yang akan didapatkan setelah purna tugas itu di-manage oleh satu kantor yang biasa kita sebut dengan kantor HR atau kantor MSDM, manajemen sumber daya manusia, ya. Bahkan di beberapa kampus ada prodi khusus yang mencetak doktor di bidang sumber daya manusia. Contoh misalnya di UNER itu ada program studi doktor PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Nah, itu berfokus pada bagaimana memanage sumber daya manusia, ya, yang ada di satu institusi, yang ada di satu bisnis, yang ada di satu organisasi, yang ada di satu sistem pemerintahan, supaya target dari perusahaan tersebut bisa tercapai dan sumber daya manusia yang ada bisa bisa sejahtera, bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, nah maka manajemen sumber daya manusia ini adalah sangat penting dan tidak boleh di perusahaan itu eh, meneglect ya atau memisahkan fungsi ini dari fungsi manajemen, ya. Karena apa? Karena pegawai, pekerja itu punya hak. Kalau kita tidak memberikan hak mereka, ya, kita tuntut mereka dengan kewajiban-kewajiban, dengan kerja-kerja gitu ya. Tapi hak mereka tidak dipenuhi, maka perusahaan tersebut, manajemen tersebut akan dilaporkan, bisa dilaporkan dan bisa terkena masalah hukum, baik itu masalah pidana maupun perdata. Seperti itu ya. Jadi hak dan kewajiban dari seorang pekerja, seorang staf ya, seorang pegawai itu
atur dalam satu manajemen namanya manajemen sumber daya manusia. Ya, perusahaan-perusahaan yang bagus, mereka pasti memiliki manajemen sumber daya manusia yang baik, sehingga karyawannya, petugasnya, stafnya itu benar-benar dikelola dengan baik, sehingga kesejahteraan mereka itu terpenuhi dengan baik. Saya kasih contoh sederhana. Saya dengar dari salah satu teman saya ya, untuk eh, apa pegawai yang kerja di perusahaan Astra, Astra Internasional. Adik-adik tahu ya perusahaan Astra ya. Nah, di Astra itu kalau dia jadi manajer, manajer yang mungkin levelnya masih low level manager ya, itu dia sudah harus naik Avanza. Kalau dia naik dari low level manager ke middle level manager, itu paling tidak dia harus naik mungkin Innova gitu ya. Kalau dia jadi senior manager atau jadi jajaran direktur atau jadi CEO atau jadi apa pengawasnya apa mungkin yang paling tinggi lah di suatu perusahaan itu naiknya harus sudah Alphard, harus sudah Fortuner gitu. Jadi protokoler itu dirancang sedemikian rupa sehingga ya kenaikan promosi jabatan itu bisa bagus, bisa mensejahterakan, dan tugas mereka bisa menjadi lebih ringan. Nah, inilah pentingnya dari apa? Dari manajemen SDM. Nah, hari ini kita akan belajar manajemen SDM ya, secara singkat ya mungkin ya tentu kalau belajar manajemen SDM itu kita perlu satu semester sendiri gitu ya. Bahkan ada di beberapa kampus itu prodi yang khusus belajar tentang pengembangan sumber daya manusia sampai pada tingkat doktoral gitu ya. Tapi karena kita belajar kewirausahaan ini hanya sebatas pengenalan, maka izinkan saya hari ini untuk sedikit ya membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Adik-adik, di slide ini ada dua bagian ya. Ada bagian yang membahas tentang manajemen operasi. Kita tidak akan membahasnya hari ini, kita bahas mungkin minggu depan ya, manajemen operasi. Dan kita akan lebih fokus pada manajemen sumber daya manusia yang merupakan bagian kedua dari PPT ini. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Ia merupakan fungsi di dalam organisasi dengan tujuan untuk memaksimalkan performa karyawan dalam mencapai tujuan strategis dari organisasi. Jadi adik-adik, ya, karyawan itu butuh disupport. Supportnya dari mana? Fungsinya siapa yang menjalankan? Itu ada pada manajemen sumber daya manusia. Nah, karyawan ini harus diurus mulai dari perekrutan, pemilihan kualifikasinya seperti apa, gitu ya. Kemudian pembagian tugasnya, kemudian sistem pelaporan, ya, kemudian apa berkaitan dengan promosi jabatan, insentif penggajian, liburan, sakit, izin dan lain sebagainya. Itu harus ada satu fungsi dalam manajemen yang mengurusi hal tersebut, ya. Nah, fungsi ini kita sebut dengan apa? Manajemen sumber daya manusia. Dia adalah satu fungsi untuk memaksimalkan performa karyawan. Kalau mereka tidak diatur, ya mereka tidak akan mencapai tujuan dari organisasi itu secara optimal. Ya, maka perlu diatur, perlu dibuatkan SOP-nya, perlu dibuatkan sistemnya, ya supaya mereka bisa bekerja lebih baik. Nah, apa sih produk daripada fungsi ini? Produknya adalah sistem, produknya adalah kebijakan, produknya adalah peraturan, ya. SOP itu adalah produk daripada manajemen sumber daya manusia, di mana aktivitasnya diantaranya adalah mulai dari perekrutan karyawan, ya, pelatihan dan pengembangan kapasitas karyawan, penilaian kinerja, pemberian insentif, kompensasi, ya, izin, bahkan melakukan hubungan putus kerja sampai pensiun dan lain sebagainya itu diurus oleh fungsi manajemen sumber daya manusia. Seperti itu ya. Nah, bagaimana aspek SDM dalam perencanaan bisnis? Kalau kita ketahui bersama,
yang namanya sumber daya manusia itu adalah aspek terpenting dalam organisasi, dalam usaha, dalam institusi. Pokoknya SDM itu aspek terpenting. Ya, Anda punya teknologi yang bagus, punya mesin yang canggih, punya alat yang super mahal, tapi kalau SDM-nya itu tidak diatur, tidak dilatih, tidak diberi pengertian, ya bisa nggak produksi? Ya, nggak akan bisa produksi. Bahkan di beberapa model bisnis, sumber daya manusia itu adalah pengeluaran, adalah investasi, adalah aset yang paling mahal. Ya, maka kalau kita pengen bisnis kita maju, institusi kita maju, organisasi kita maju, kita harus fokus pada pengembangan SDM. Kalau SDM-nya jelek, walaupun kita punya gedung yang canggih, mesin yang super wow, alat yang super mahal, teknologi yang paling terkini, tapi kalau SDM-nya itu lemah, ya tidak akan bisa berproduksi, tidak akan bisa mencapai visi dan misi. Dan kalau misalnya kita punya SDM yang bagus, walaupun mesinnya mungkin biasa-biasa saja, teknologinya biasa-biasa saja, ya, gedungnya biasa-biasa, fasilitasnya biasa. Tapi kalau kita punya SDM yang bagus, insya Allah kita bisa berkembang. Kita bisa mencapai tujuan kita dengan baik. Kalau kita punya SDM yang bagus. Kalau SDM-nya nggak bagus, walaupun kita punya fasilitas, kita punya mesin, kita punya teknologi, yakin bahwa kita tidak akan bisa maju. Ya. Nah, SDM itu adalah sumber daya yang paling dinamis. Ya, bisa saja misalnya hari ini ya dia bekerja sangat baik, besok bisa saja dia bekerja tidak baik. Mungkin ada masalah dengan keluarganya, ada masalah dengan kesehatannya, ada masalah psikologis yang mana dia tidak bisa tidak bisa meninggalkan, tidak bisa fokus. Ya, maka SDM ini adalah sumber daya yang paling dinamis. Lah kalau kita ingin produksi kita stabil, maka SDM kita juga harus stabil. Nggak bisa kita misalnya, ya SDM-nya dikasih kerjaan yang berat sekali, bahkan tanpa matching ya, tidak matching dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya, sehingga menyebabkan beban psikologis. Nah ini tidak boleh seperti itu. Produktivitasnya akan sangat menurun, gitu ya. Nah apabila SDM tidak direncanakan, dapat menimbulkan pemborosan ke belakang. Contoh, misalnya kita mau produksi, kita butuh orang-orang lulusan ini, orang-orang lulusan elektro, orang-orang lulusan mesin, orang-orang lulusan kimia, orang-orang lulusan biologi, orang-orang lulusan fisika. Dan kalau kita tidak matching antara tugas yang akan diberikan dengan kualifikasinya, itu nanti akan menimbulkan pemborosan. Ya, kita rugi waktu, kita rugi biaya, kita rugi tenaga, gitu ya. Dan itu sangat wasting, sangat sia-sia gitu ya. Dan bentuk dari struktur organisasi akan tergantung dari model bisnisnya. Jadi SDM yang kita perlukan itu bisa saja berbeda dari satu bisnis ke bisnis yang lain. Ada model bisnis yang mungkin dia butuh hanya satu, dua, tiga SDM. Tapi ada beberapa bisnis model yang lain, dia butuh mungkin 100 SDM. Nah, ini yang apa kita perlu planning dengan baik. Apa jangan sampai kita salah planning sehingga pemborosan jadinya. Ya. Nah, konten aspek SDM dalam perencanaan bisnis ya ini adalah hal-hal yang ya mungkin bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah apa? Membuat struktur organisasi. Ya, ini akan Anda fokuskan. Ini adalah hal-hal yang Anda akan diskusikan dengan tim Anda. Yang pertama membuat struktur organisasi. Yang kedua adalah ya membagi tugas, membagi pekerjaan.
yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Apa saja nih? Si A nanti tugasnya apa, si B nanti tugasnya apa. Dibagi tugas-tugasnya itu, ya. Kemudian karyawan yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas dan atau pekerjaan dalam bisnis. Ini menyangkut dengan kualifikasinya. Kalau misalnya kita punya tugas A, maka dia harus kualifikasinya seperti ini. Kalau dia mengerjakan tugas B, maka kualifikasinya seperti ini. Nah, ini apa? Ditentukan macam-macam kualifikasinya. Kemudian, kita juga perlu berbicara tentang strategi bisnis untuk mendapatkan karyawan yang dibutuhkan. Apakah by rekomendasi? Apakah by open recruitment? Apakah semua orang bisa daftar? Atau dia harus misalnya datang dulu ke pelatihan kita, atau sekolah dulu di instansi kita. Contoh misalnya, saya punya adik ipar itu, beliau lulusan STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, ya. Ya, kemudian dia masuk ke Bea Cukai, gitu ya. Jadi untuk masuk ke Bea Cukai, Anda harus sekolah dulu di STAN, Anda harus masuk dulu ke sekolah tinggi negara. Ya, contoh misalnya, kita mau berkarir di Polri, kita mau berkarir di TNI. Anda harus sekolah dulu di akademisi kepolisian. Anda harus sekolah dulu di akademisi militer, Akmil, ya. Jadi eh, ini adalah strategi kita untuk mendapatkan karyawan yang dibutuhkan. Ya, apakah bisa open recruitment, apakah by rekomendasi, atau harus melalui sekolah sekolah badan negara dulu, atau seperti apa. Nah, ya, dan ini perlu untuk dipikirkan dalam bisnis. Kemudian, profil karyawan yang sudah dimiliki oleh bisnis itu juga menjadi analisis kita. Siapa yang saat ini ada di tim kita? Bagaimana profil mereka? Apa yang mereka butuhkan? Pelatihan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka? Ini menjadi fokus dalam usaha, ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama adalah struktur organisasi. Ya, apa itu struktur organisasi? Yaitu perancangan bentuk dan pola organisasi di mana perusahaan melakukan alokasi sumber daya organisasi. Jadi, struktur ini nanti menjadi acuan kita dalam mengalokasikan sumber daya yang ada, baik sumber daya teknologi, sumber daya finansial, sumber daya manusia, apapun itu, bentuk sumber daya yang kita miliki. Terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Nah, struktur organisasi ini mempengaruhi berapa banyak jenis pekerjaan, berapa banyak jumlah personel yang dibutuhkan, berapa banyak jumlah alokasi anggaran yang dibutuhkan, ya. Dan struktur organisasi, ya, dipengaruhi oleh strategi, dipengaruhi oleh skala organisasi, dipengaruhi oleh teknik atau teknologi, dipengaruhi oleh lingkungan, bahkan dipengaruhi oleh model bisnisnya. Kita ini mau bisnis dengan model apa? Dengan model franchising misalnya. Itu struktur organisasinya pasti akan beda dengan mereka yang mengembangkan dari nol, ya, usahanya, gitu ya. Usaha di bidang teknologi pasti sangat berbeda struktur organisasinya dengan peternakan. Peternakan pasti sangat berbeda struktur organisasinya dengan sektor pendidikan. Begitu Begitupun juga sektor pendidikan pasti akan sangat berbeda struktur organisasinya dengan sektor pemerintah, ya. Maka struktur organisasi ini dibuat dia dalam rangka fungsi manajemen SDM untuk membagi alokasi sumber daya finansial, ya, sumber daya teknologi, sumber daya personel yang ada, gitu ya. Sehingga di bisnis ini kita punya penjelasan bagaimana sih modelnya, bagaimana sih ini akan dijalankan, dan bagaimana bisa mencapai visi misi yang harus dicapai, ya, gitu ya. Nah, dalam pengorganisasian
terdapat ya maksudnya dalam membuat struktur organisasi, kemudian memanage manusia yang ada di sana, membagi pekerjaan. Terdapat setidaknya 4 pilar yang harus kita pahami dalam SDM. Yang pertama apa? Pembagian kerja, division of work. Dari satu pekerjaan yang besar kita pecah menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil. Contoh misalnya, saya punya peternakan, ya. Ada beberapa yang akan saya tugaskan untuk mencari rumput. Ada yang beberapa yang saya tugaskan untuk pemasaran, penjualan. Ada yang saya tugaskan untuk bikin laporan keuangan. Ada yang saya tugaskan untuk memberikan vaksin, ya, memberikan vaksin, mengobati ketika ada binatang yang sakit, hewan ternak saya yang sakit, gitu ya. Ada yang saya tugasi sebagai anak kandang. Anak kandang itu membersihkan kotoran, gitu ya, memberikan makan. Nah, itu anak kandang. Jadi dari tugas bisnis yang sangat besar dipecah menjadi beberapa pembagian kerja supaya lebih bisa untuk dikerjakan. Pilar yang kedua adalah pengelompokan pekerjaan. Jadi setelah kita pecah menjadi beberapa pekerjaan-pekerjaan kecil, kita kelompokkan. Oh, ini masih sama. Ini masuk dalam satu apa? Ini masuk dalam satu pengelompokan kerja yang sama. Bisa dikerjakan dengan orang yang sama. Nah, ini adalah pilar kedua, pengelompokan pekerjaan. Ada lagi pilar ketiga, yaitu penentuan relasi antara bagian dalam organisasi. Bagaimana kita ya menentukan relasi ya antara staff dengan manajer, antara manajer dengan bos, dengan CEO. Itu ada jalannya. Sekarang saya tanya ke adik-adik semua, bisa nggak seorang kopral melapor kepada jenderal tertinggi? Bisa nggak? Tidak bisa ya. Seorang kopral, dia tidak akan bisa melapor ke atasan paling tinggi, jenderal paling tinggi. Karena apa? Sebelum dia menuju ke jenderal paling tinggi, itu ada layers pimpinan yang harus dia lalui. Kopral mungkin dia melapor kepada siapa? Kaptennya atau manajernya apa? Mungkin pimpinan di level tersebut nanti naik, 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 naik sampai ke level jenderal, ya. Nah, ini adalah penentuan relasi. Ini adalah penentuan hierarki dalam suatu organisasi atau dalam suatu sistem sumber daya manusia. Nah, pilar yang keempat adalah koordinasi, penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antara bagian dalam organisasi. Jadi berkaitan dengan koordinasinya, bagaimana seseorang berkoordinasi dengan yang lain. Adik-adik pernah lihat nggak restoran ya? Restoran itu kan ada yang sistemnya itu canggih ya. Jadi untuk berkoordinasi dia pakai teknologi kayak semacam komputer atau laptop. Kalau adik-adik pergi ke McDonald atau ke Pizza Hut, Pizza Hut itu kan kalau kita pesen gitu ada mereka bawa iPad kecil. Dan nanti mereka bisa pesen dari situ. Ketika sudah diklik order, bagian dapur sudah langsung tahu dan langsung memasak. Iya kan? Tapi ada juga yang sistem koordinasinya itu amburadul. Kayak misalnya adik-adik mungkin pernah tiba di restoran yang koordinasinya itu teriak-teriak. Woi, 2 teh. Woi, ayam goreng. Nggak pedes. Woi, woi, teriak-teriak. Ya, koordinasinya itu teriak-teriak. Nah, ini juga adalah apa? Mekanisme dalam menyampaikan informasi. Ada yang misalnya kalau kita di apa ya, ngelihat gitu ya, misalnya di Polri atau di TNI, mereka pakai kode-kode rahasia supaya tidak banyak orang yang tahu tentang kode-kode rahasia tersebut. Itu adalah cara mereka berkoordinasi. Ya, misalnya apalagi di perguruan tinggi, ya di perguruan tinggi mungkin sistem koordinasinya lebih lebih fleksibel, ya karena kita menganggap semua kolega itu memiliki hak yang sama. Nah, itu adalah sistem koordinasi. Maka menentukan sistem koordinasi dalam usaha kita, dalam bisnis kita itu juga penting.
dan harus menjadi konsiderasi. Ya. Nah, ini adalah pilar pertama, yaitu pembagian kerja atau division of work. Jadi ia adalah upaya kita membagi-bagi pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan yang banyak, ya kemudian kita pecah menjadi beberapa pekerjaan-pekerjaan kecil, ya, menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan lebih spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan, akan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang lebih sederhana dan spesifik tersebut. Ya, itu adalah pembagian kerja. Nah, setelah kita pecah-pecah menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil, kita melakukan pengelompokan pekerjaan. Nah, pengelompokan pekerjaan itu adalah apa? Jadi setelah dispesifikasikan, ya, kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu atau dilakukan departementalisasi, yang mana satu departemen, satu kelompok akan menghandle beberapa pekerjaan. Ya, nah itu juga harus dilakukan. Jadi setelah membreakdown menjadi beberapa pekerjaan kecil, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan itu supaya bisa dihandle oleh beberapa grup, oleh satu orang, oleh beberapa personel mungkin. Nah, itu adalah pengelompokan pekerjaan. Sebagai contoh, ini ada contoh dari usaha restoran ya. Nah, di usaha restoran itu pekerjaannya ada banyak. Ya, ada memasak, ada membeli bahan-bahan, ya, ada membeli lauk pauk, ya, minyak goreng, ya. Ada yang bertugas untuk menulis menu yang dipesan oleh pelanggan, ada mengantarkan makanan dari dapur kepada meja pelanggan, gitu ya. Ada yang menerima pembayaran, ada yang membuat laporan keuangan harian, laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tahunan, gitu ya. Ada yang fokus dengan membayar pajak. Nah, ini adalah contoh-contoh dari aktivitas yang ada di usaha restoran. Ini adalah pembagian pekerjaan, division of work. Nah, baru setelah division of work ini kita kelompokkan, pengelompokan, mana yang kira-kira bisa dikelompokkan menjadi satu bagian yang sama. Sehingga kita bisa mengalokasikan sumber daya manusia untuk mengerjakan satu kelompok pekerjaan tersebut. Contoh misalnya, ya, membeli bahan-bahan, memasak, ini bisa dikerjakan oleh satu orang atau satu kelompok atau satu departemen atau satu divisi gitu ya. Kemudian menulis menu, mengantarkan menu dari dapur ke pelanggan, ini bisa dikerjakan oleh satu orang atau satu divisi. Kemudian menerima pembayaran, membuat laporan keuangan, ini bisa dikategorikan jadi satu apa? Satu divisi atau satu orang. Maka kita akan, ya, mendapati kebutuhan, ya, pengelompokan pekerjaan ini. Jadi dari list division of work ini kita kelompokkan menjadi 3 kelompok pekerjaan dan ini dihandle oleh masing-masing bagian, ya. Nah, membeli bahan, memasak, dia bagiannya bagian dapur. Menulis menu, mengantarkan menu, dia bagian pelayanan, ya. Keuangan, ya, menerima pembayaran, membuat laporan keuangan, pajak dan lain sebagainya, itu bagiannya bagian keuangan. Ya, jadi setelah kita pecah pekerjaan yang banyak itu menjadi beberapa pekerjaan-pekerjaan kecil, langkah selanjutnya adalah kita kita apa? Kita melakukan pengelompokan pekerjaan. Baru nanti kita tentukan berapa yang kita butuhkan. Adik-adik ada pertanyaan dari sini? Nah, kita lanjut ya ke pilar yang ketiga ya. Nah, pilar ketiga adalah berkaitan dengan hierarki, menentukan relasi antar bagian di dalam organisasi yang barusan kita susun. Ya, jadi kita menentukan, ya, eh, dia itu melapor kepada siapa, dia itu mengontrol berapa orang. Ya, jadi dari hierarki ini adalah proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal.
ya. Dan terdapat dua konsep penting dalam hierarki, yaitu span of management control dan chain of command. Nah, apa yang dimaksud dengan span of management control? Ya, span of management control itu satu bagian itu mengkontrol berapa personel. Contoh, bagian keuangan dia cukup mengontrol satu orang. Bagian pelayanan dia mengontrol tiga orang. Bagian dapur dia mengontrol dua orang. Ya, jadi span of management control itu adalah kontrol terhadap berapa personel yang dibutuhkan untuk melakukan pengelompokan pekerjaan tersebut. Ya, contoh bagian keuangan satu orang, pelayanan tiga orang, dapur dua orang. Nah, ini yang ada di dalam span of management control. Nah, kemudian selain kita melakukan chain of management control, kita juga melakukan chain of command. Chain of command itu adalah siapa melapor kepada siapa, ya. Contoh misalnya, bagian keuangan, bagian pelayanan, bagian dapur, dia wajib melapor kepada kepala restoran, ya. Sedangkan orang yang memasak, misalnya ini, bagian dapur ada dua orang, ada yang difokuskan untuk memasak, ada yang difokuskan untuk belanja. Bisa nggak orang yang memasak, misalnya langsung lapor kepada kepala restoran, atau lapor langsung kepada bagian keuangan? Dalam hal ini, itu sebenarnya tidak pas. Karena yang pas adalah orang yang memasak, dia harus lapor dulu nih kepada yang bertanggung jawab pada bagian dapur. Baru bagian dapur melaporkan kepada kepala restoran. Ya, dengan cara ini ya kita menjaga chain of command agar semua pihak yang menjadi atau yang memiliki wewenang itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, pilar yang ke pilar yang keempat ya, ini adalah berkaitan dengan koordinasi ya. Jadi chain of command ini adalah siapa melapor kepada siapa, siapa bertanggung jawab atas siapa. Ya. Nah, span of management control itu terkait dengan jumlah orang yang ada di bawah satu departemen, yang akan menghandle satu departemen, dan yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Itu kita sebut dengan span of management control. Tapi kalau kita berbicara tentang chain of command, itu menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dari hierarki yang paling tinggi sehingga hierarki yang paling rendah. Ya. Nah, chain of command ini juga menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan siapa dan bagian mana akan melapor kepada bagian mana. Ya. Nah, jadi di dalam proses penghierarkian ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama kita menentukan span of management control dan chain of command. Ya, chain of command siapa melapor kepada siapa. Bisa nggak bawahan langsung melapor kepada atasan? Bisa nggak manajer divisi seperti divisi A dia dia melakukan pelaporan kepada manajer di divisi B. Nah, itu harus dibahas, itu harus ditentukan. Kalau tidak nanti amburadul. Baik, ini adalah beberapa jenis hierarki yang ada di beberapa perusahaan atau institusi. Ada yang bentuknya itu vertikal dan juga ada yang bentuknya horizontal. Tentu, apa bedanya Pak? Yang vertikal sama horizontal. Kalau yang horizontal, pengambilan keputusan itu bisa cepat dilakukan karena tidak banyak layer. Berbeda dengan di jenis yang eh, hierarki vertikal, ya, atau tall hierarki, ini change of command-nya lebih banyak, sehingga bisa saja keputusan itu lambat. Keputusan tidak bisa cepat digunakan, tidak bisa cepat untuk ditentukan. Karena apa? Si Fulan melapor ke atasnya, atasnya ini melapor ke atasnya lagi, atasnya ini melapor ke atasannya lagi. Nah, itu akan lama prosesnya. Mohon maaf ya. Oke. Nah, jadi semakin dia horizontal, semakin cepat karena layer-layer yang dibutuhkan tidak ada. Nah,
Pilar yang keempat adalah koordinasi, yaitu proses untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat secara efektif tercapai. Ya, jadi bagaimana kita mengintegrasikan, bagaimana kita berkoordinasi di dalam perusahaan tersebut. Ada yang berkoordinasi pakai aplikasi, pakai email, pakai WhatsApp group, pakai blasting informasi, pakai surat menyurat gitu ya, secara manual. Jadi ada banyak cara dalam mengintegrasikan pekerjaan antar satu dengan yang lain. Nah, kita tinggal pilih mana sistem koordinasi yang tepat. Oke, selain melakukan apa ya, membuat pengorganisasian, ya, ini adalah salah satu pekerjaan dari manajemen SDM, yaitu membuat perencanaan kebutuhan. Ya, contoh misalnya ini kita bicara tentang perencanaan kebutuhan ya untuk perekrutan dan pelatihan pengembangan karyawan. Jadi misalnya ini adalah jabatan, kemudian ini berapa yang dibutuhkan, latar belakang pendidikannya apa, hard skill dan soft skill yang dibutuhkan juga apa. Store manager dibutuhkan cuma satu orang. Dia harus berpendidikan S1 ya. Dan hard skill atau soft skill yang harus dimiliki, mohon maaf ya, ini kok berisik banget ini. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini adalah perencanaan kebutuhan untuk SDM yang ada di salah satu organisasi. Kita bisa lihat di sini. Ini ada jabatan, berapa orang yang dibutuhkan, latar belakang pendidikannya apa, hard skill-nya apa, soft skill-nya apa. Ini harus ditentukan. Jabatan, store manager, per orangnya ada berapa? Ada satu. Latar belakang pendidikannya apa? Sarjana. Hard skill, soft skill yang dibutuhkan apa? Nah ini ya, leadership, ya, store operation training, ya. Kemudian divisi manajer, berapa yang dibutuhkan? Ada 5. Latar belakang pendidikan yang dibutuhkan apa? S1. Hard skill, soft skill-nya apa? Oh, dia menjadi apa? Leader juga, train for trainers dan lain sebagainya. Sales manager, kita butuh 16. Background pendidikannya S1. Hard skill yang dibutuhkan apa? Soft skill yang dibutuhkan apa? Gitu ya. Staff SPM yang kita butuhkan adalah 350. Hard skill yang dibutuhkan adalah pemahaman terkait produk dan pola pemajangan gitu ya. Dan soft skill yang dibutuhkan adalah komunikasi, customer service, dan motivasi. Ya, ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh manajemen SDM. Nah, selain itu juga manajemen SDM bertanggung jawab atas promosi. Misalnya dari yang staff ya, dari staff operasional ke tim leader, nanti dari tim leader ke sales manager ke division manager ke store manager. Ini adalah jenjang karir yang kemudian bisa dilihat. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, tentu bertanggung jawab adalah mereka-mereka dengan perannya masing-masing. Namun fungsi ini dijalankan oleh manajemen SDM. Jadi kalau kita punya perusahaan, kita harus jelas nih, dari pekerja, dari staff, dia bisa naik ke manajer operasional. Nanti dari manajer operasional, dia menjadi apa? Menjadi tim leader. Nanti naik lagi, sales manager, naik lagi, kepala divisi, naik lagi, CEO, dan lain sebagainya. Nah, itu harus dijelaskan dan itu juga merupakan tugas dari fungsi manajemen SDM. Nah, selain itu, ya tugas dari manajemen SDM adalah melakukan penilaian performa terhadap SDM. Kenapa kok kita itu perlu memberikan apa penilaian agar apa? Kita tahu ya pengetahuan dan keterampilan teknis dari masing-masing SDM. Kita juga tahu misalnya kemampuan belajar dan berkembangnya. Kita mampu mengambil keputusan, kita mampu mengukur motivasi dan komitmen daripada para SDM yang kita hire. Nah, itu harus kita nilai performa mereka. Ya, kalau dosen itu dosen punya IP indeks prestasi khusus dosen, ya IPK dosen atau IPD dosen, indeks prestasi dosen, ya. Nah, di sana kita
dinilai oleh para mahasiswa. Ya, kalau misalnya nilainya di bawah 3 dari 4 itu menunjukkan bahwa dosen tersebut tidak terlalu menjalankan tugasnya dengan baik, ya, dan dinilai oleh mahasiswa bahwa dia misalnya agak agak sibuk dengan dunia luarnya gitu ya, tidak fokus dengan dunia pekerjaannya sebagai dosen. Itu ada. Jadi setiap semester kita dinilai oleh mahasiswa melalui survei untuk indeks prestasi dosen IPD, ya. Nah, di perusahaan-perusahaan manapun juga ada seperti itu. Bahkan kalau dia tidak lolos dari survei ini atau dari penilaian ini, biasanya langsung dikeluarkan, biasanya langsung dipecat, cari orang baru untuk menduduki posisi tersebut. Nah, ini adalah salah satu tugas dari manajemen SDM. Ini contohnya, adik-adik. Jadi ini adalah contoh bagaimana melakukan penilaian performa. Nah, ini ada beberapa komponen saat pengetahuan dan kemampuan teknis, kemampuan belajar dan berkembang, mengambil keputusan, motivasi, dan komitmen. Nah, ini ada nilainya, 1, 2, 3, 4, 5. Di mana 5 itu paling tinggi, 1 itu paling rendah. Gitu ya. Contoh misalnya, motivasi. Kalau dia sering membolos, kasih 1. Kalau dia beberapa kali membolos, kasih 2. Kalau dia motivasinya bekerja apa adanya, kasih 3. Kalau yang nomor 4 itu belajar sesuai bekerja sesuai dengan yang diharapkan, dia dikasih 4. Ya, kalau dia bisa bekerja melebihi dari ekspektasi, melebihi dari apa yang dia tugaskan untuk dia, nah, maka dia menunjukkan dengan sangat baik dan dia wajib untuk diapresiasi, ya. Dia menunjukkan performa yang sangat bagus. Nah, ini adalah hasil misalnya untuk penilaian seseorang. Jadi seseorang ini dia skornya 2 di komponen 1, 3 di komponen 2, ya, 4 di komponen 3, skor 4 di komponen 4, dan 4 di komponen 5. Kita bisa hitung berapa rata-ratanya. Dan kita bisa melakukan pertimbangan promosi, bisa dapat dipertahankan atau bisa diberhentikan. Contoh misalnya ketika nilai skornya itu lebih lebih kecil daripada 3, kita sudahi, kita berhentikan. Kalau misalnya dari 3 sampai 4,1, mungkin kita bisa tambah pekerjaan. Tapi kalau misalnya dia di atas 4,1, artinya performanya sangat baik, ya mungkin kita bisa pertimbangkan untuk mendapat apa? Promosi. Dia naik pangkat, naik jabatan. Ya, jadi di mana-mana itu yang namanya naik pangkat, naik jabatan, itu tidak semena-mena karena ada proses yang sangat rigid di sana. Apalagi kalau Anda bekerja di badan perusahaan milik pemerintah yang bagus, pasti hal-hal seperti ini akan ditanya, gitu ya. Nah, sekarang adalah apa? Sekarang adalah kompensasi. Jadi salah satu tugas dari manajemen SDM itu adalah memberikan kompensasi. Ya, berapa gaji pegawai itu diatur dengan sangat detail di sini. Ya, berapa harga suatu makanan itu juga diatur dengan sangat detail di sini. Ya, jadi kompensasi ini ya merupakan gaji yang akan diberikan ya untuk apa namanya untuk para pekerja, berapa besarannya mengikuti standar pemerintah gitu ya. Dan itu ada ukuran-ukurannya ya. Contoh misalnya kalau berdasarkan Kemnakertrans ya. Tentu ini data tahun 2011, datanya sangat lama gitu ya. Mereka yang lulusan universitas gaji rata-rata atau gaji bulanannya adalah 2,9 juta. Ya, tentu ini pada tahun 2011, sepertinya sekarang sudah meningkat tajam ya. Jadi mungkin nanti bisa dicek. Nah, ini adalah pola umum dalam menentukan gaji ya, adik-adik. Jadi dalam menentukan kompensasi atau besaran gaji, ya itu biasanya di breakdown menjadi beberapa komponen. Ada yang namanya gaji pokok, ada yang namanya uang makan, uang transport, uang bensin, gitu ya. Ada tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan. Bahkan ada yang namanya lembur. Dan biasanya kalau lembur itu dihitung dalam satuan jam. Jadi per jamnya berapa.
Ya, kemudian selain itu, selain kompensasi, kita juga harus fokus kepada fasilitas. Fasilitas itu berkaitan apa? Fasilitas itu berkaitan dengan akomodasi, tempat tinggal, kendaraan operasional, pendidikan, pelatihan. Nah, ada nggak fasilitas yang bisa kita berikan ke mereka, kemudian apa bisa kita support ya supaya mereka bisa lebih kerja secara optimal. Ya, jadi ini adalah pola umum dalam memberikan kompensasi, ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan-tunjangan, insentif-insentif, fasilitas-fasilitas yang didapat oleh para pekerja. Baik, nah sekarang buatlah analisa tentang bagaimana manajemen SDM yang akan Anda lakukan di usaha Anda, ya, mulai dari proses perekrutan, kebutuhan SDM, kualifikasi, ya, promosi, jenjang karir, sampai kemudian purna tugasnya seperti apa, mungkin bisa disiapkan dari sekarang. Apakah ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan, adik-adik? Dari kami sepertinya cukup. Ya, kalau gitu saya kasih tugas ya. Silahkan adik-adik berdiskusi dengan kelompok masing-masing dan membuat manajemen SDM-nya seperti apa. Dari proses perekrutan, ya, sampai kemudian menentukan kualifikasinya di bidang apa, sampai kemudian memberikan tunjangan atau insentif, ya, sampai kemudian purna tugas, ya. Tolong saya diberikan gambaran, ya, seperti apa planning SDM yang akan adik-adik jalankan. Bisa dipahami? Baik, Pak. Oke, baik. Ini saya coba buka apa? eh, ini saya coba buka presensi ya. Oh iya, adik-adik, saya juga sudah upload ya materi ini di My ITS Classroom, jadi adik-adik bisa mempelajarinya. Tolong disiapkan scanning ya. Wah, kok error ya presensinya.